Seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan menghilang selama 7 tahun sejak 2017 silam, meninggalkan 2 orang putrinya. Sang suami mengadukan wanita itu kabur bersama selingkuhannya. Belakangan laporan itu ternyata palsu setelah salah satu anak dari wanita itu lapor polisi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Saksikan berkas buser, misteri jasad perempuan terkubur dalam rumah. Melaporkan istri kabur bersama selingkuhannya, Hengki 42 tahun akhirnya malah jadi pesakitan dan ditangkap polisi dari unit Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Dayeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Minggu dini hari 19 April lalu. Tuduhan yang ia bangun patah usai dilaporkan anaknya sendiri yang tahu hilangnya sang ibu tahun 2017 silam hasil perbuatan ayahnya. Polisi pun menggiring Hengki ke rumahnya di Jalan Kandia 2, Lorong 116 Makassar. Bisa. Hengki diminta polisi tunjukkan lokasi ia mengubur sang istri Jumiati. Terungkap kasus pembunuhan ini bermotif kecemburuan pelaku awalnya. Saya curigai Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Jadi saya tanyakan dia tidak mengaku. Mengelak terus? Iya. Siapa yang curigai, kau atau dia? Saya yang curigai. Kau yang curigai? Bagaimana caranya kau bunuh istri? Pukul Pak. Pakai apa? Pakai tangan Pak. Apanya kau pukul? Dada Pak. Dada dengan perut. Masih taruh di belakang rumah. Kau apakan jenazahnya? Saya timbun supaya pakai pasir. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kau kubur, weh? Kasih semen di atasnya. Kenapa kau kubur pakai kayu? Kepala. Kepala? Kenapa banyak darahnya? Di situ yang dari kepala itu darah. Setelah kau pukul pakai balok? Iya. Balok? Gimana itu balok sekarang? Ada di sana. Polisi pun lakukan olah TKP dan penyidikan. Sekilas sudah kelihatan ada tulang belulang. Tinggal nanti kita melihat, menguji apakah itu betul tulang manusia. Nah, kemudian kita akan lakukan coba uji DNA karena kan keluarganya masih ada, ya. Kemudian kita juga akan melihat tentu di mana benturan-benturannya. Kalau pengakuan sementara almarhumah itu meninggal karena dipukul, dianiaya. Jadi kalau sekilas saya lihat itu antara rumah ini itu ada tanah 1 meter dengan halaman belakang. Jadi dengan bangunan sebelah itu ada 1 meter. Nah itu tanah. Nah kemudian ditaruh situ cuma ditimbun begitu aja. Hanya pada saat kita cek ke sana lihat itu sudah nongol. Nah ini yang nanti akan tentu penyidik akan mendalami pada saat peristiwa itu terjadi apakah tetangga-tetangga sebelah sini tidak mencium sesuatu atau apa gitu. Rumah berlantai 2 yang dipergunakan tersangka Hengki untuk membunuh istrinya di Jalan Kandia 2, Makassar, rupanya memiliki halaman belakang yang tak begitu lebar yang dipergunakan untuk menimbun sang istri yang sudah tak bernyawa dan menutupnya dengan semen dan seng agar tetangga tidak mencium bau amis. Dalam pemeriksaan polisi juga terungkap, tersangka sengaja mengosongkan rumah ini selama 6 bulan sejak pembunuhan terjadi dan pindah bersama kedua anaknya ke rumah orang tuanya. Dibatasi masuk satu polis lain. Berarti setelah kejadian dia kosongkan 5 bulan kemudian baru masuk, baru bisa nyewa.
Rumah kuburan Jumiati ini bahkan sempat disewakan selama 5 tahun tanpa sang penyewa sadar jasad tak bernyawa tertanam di rumah itu. Polisi akhirnya bisa mengungkap kasus ini setelah anak tersangka, V, tak sanggup lagi memikul rahasia kelam ayahnya dan lapor polisi. Sebelumnya, ancaman dan penganiayaan menimpa dirinya agar merahasiakan pembunuhan ini. Iya, papa suruh naik. Suruh naik. Terus sampai di atas? Saya lihat mamaku, tapi awalnya saya lihat, saya kira bukan mamaku. Tidak kenali. Tidak kenali. Pertamanya, lihat. Iya. Kira bukan mama itu. Iya, saya kira bukan mamaku. Kenapa? Karena hancur sekali. Hancur. Bagian apa nih? Semuanya. Banyak ciciran darah. Iya, lebam-lebam juga. Sempat kasih goyang-goyang mama? Tidak juga, karena takut. Takut. Nah, terus pulang kembali, diantar pulang lagi. Tidak, diantar pulang di situ nih. Apa nak ceritanya? Di situ nih, di kubur. Dari pengakuan anak korban juga terungkap, tersangka menganiaya korban selama 3 hari berturut-turut hingga korban tewas. Berarti ada 2 laporan. Satu laporan terhadap penganiayaan terhadap anak-anaknya, yang kedua pembunuhan terhadap ibunya. Kalau ancaman kurungannya sendiri? Nah, kalau untuk ancaman hukum sendiri, ya, itu khususnya untuk orang tuanya yang membunuh daripada istrinya, pasal 340, kemudian subjadi 338, dengan ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Polisi telah mengirimkan sampel tulang korban ke Lab 4 Mabes Polri guna pemeriksaan genetik lebih lanjut terkait identitas korban. Kedua anak korban juga telah diberikan pendampingan karena trauma setelah 7 tahun mendapat tekanan dari pelaku. Rekonstruksi atas kasus pembunuhan keji Hengki terhadap istrinya Jumiati digelar Polrestabes Makassar di TKP Jalan Kandia 2, Lorong 116 Makassar, mengundang kerumunan warga. Kedatangan Hengki yang dikawal ketat polisi mendapat cemoohan dari warga yang emosi dengan aksi biadab Hengki. Dalam rekonstruksi terungkap, sejak korban dianiaya dan tewas, jasadnya dikubur dalam rumah. Tersangka Hengki masih menjalani aktivitas seperti biasa, mengantar jemput kedua anaknya ke sekolah. 51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi itu berdasarkan keterangan 9 saksi. Polisi tidak menghadirkan kedua anak korban karena masih trauma serta menjaga hak saksi yang masih di bawah umur. Nah, kalau untuk saksi yang kita hadirkan langsung di sini adalah satu, yaitu yang kontrak. Dan kemudian saksi-saksi yang lain kita menggunakan pengganti. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama oleh kedokteran forensik, jadi memang didapatkan ada beberapa akibat daripada benturan-benturan yang sebagaimana dari hasil pemeriksaan pengakuan daripada pelaku. Tengkorak yang dilakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik didapatkan di situ ada beberapa bagian yang memang menjadi titik daripada penganiayaan. Jika terbukti secara hukum, tersangka Hengki terancam hukuman mati.